Lantas siapa yang bisa disangkakan sebagai pelaku oleh penyidik? Kita terhubung dengan kriminolog Hanifah Hasna. Mbak Hanifah, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Mbak Hanifah, ketika di rumah ketika kejadian tidak ada ART, korban disebut hanya berada dengan kakaknya saja. Bagaimana polisi akan bisa mengerucutkan siapa terduga pelakunya? Oke, baik. Ini menarik sekali ya, Mbak ya, karena kejadian di rumah yang mewah dan tidak ada penunggu gitu ya. Jadi TKP yang berubah rumah mewah dengan penjagaan minim dan akses yang terbatas itu justru memberikan petunjuk penting secara kriminologis. Karena dalam crime science analysis, kondisi seperti ini menyempitkan lingkar pelaku. Jadi bukan justru memperluasnya. Karena rumah hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dan tidak ada tanda perusakan, sehingga pelaku sangat mungkin berasal dari orang-orang dari lingkaran yang paling dekat dengan korban. Dan dia pasti memiliki akses, memiliki kepercayaan tertentu atau pengetahuan tentang rumah dan rutinitas penghuninya. Jadi ini menyangkut orang-orang yang dikenal korban atau keluarga, atau pihak-pihak yang pernah memiliki akses sebelumnya. Tapi walaupun demikian, kriminologi tidak bekerja dengan menunjuk orang, tetapi mengelompokkan kemungkinan. Nah, dalam tahap ini, yang paling logis adalah pelaku menjadi non-acak, tetapi adalah orang-orang yang mungkin sudah tidak asing dengan korban. Demikian, Mbak. Mbak Hanifah, tapi kalau misalnya justru bisa dikerucutkan ke orang-orang terdekat, tapi ini sudah 3 hari belum ada tersangka. Ini sebenarnya memang kasus yang rumit atau ada faktor lain yang membuat polisi begitu hati-hati? Mungkin ada kehati-hatian ya Mbak, karena bagaimanapun juga kondisi CCTV juga tidak aktif atau mati sudah dalam waktu 2 minggu. Ini juga yang membuat polisi berhati-hati untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang menjadi pelaku. Walaupun demikian, tadi polisi sudah menyampaikan sudah mengumpulkan beberapa orang, anggota keluarga dan ART atau karyawan yang sudah pernah dipecat. Jadi mungkin akan bisa memberikan petunjuk untuk mengerucutkan siapa sebetulnya pelaku yang sebenarnya. Mbak Hanifah, tapi kalau melihat juga banyaknya luka yang ditemukan di jenazah korban, kemudian tidak ada barang yang hilang, faktor atau dugaan perampokan ini bisa dieliminasi begitu saja dan mengarah kepada dendam, atau ada motif lain yang bisa Anda simpulkan? Oke, kalau kita melihat tidak adanya perusakan, tidak adanya barang hilang, berarti motif-motif perampokan bisa kita eliminasi. Lalu ada motif yang disangkakan, yaitu motif politik. Jarang sekali kejadian seperti ini yang terkait dengan politik, itu yang disasar adalah anak kecil, karena anak kecil itu tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi bisa jadi kalau ini diarahkan ke politik, bukan hanya satu faktor, tapi ada faktor lain, yaitu faktor-faktor terkait dengan emosional atau dendam pribadi, seperti yang Mbak tadi sampaikan. Karena kalau kita melihat ini tusukan sampai 20, itu menunjukkan emosi yang sangat tinggi, disebut dengan overkill. Biasanya kejahatan atau perilaku kekejaman dengan overkill ini menunjukkan kemarahan yang sangat tinggi, pengendalian diri yang kurang, yang diawali dengan perasaan-perasaan yang tidak bisa dikendalikan sebelumnya dan menumpuk lama. Mungkin ini yang bisa mengarahkan atau mengeliminasi dari motif politik dan motif perampokan tadi itu. Jadi bisa diarahkan mungkin ke motif dendam atau permasalahan pribadi atau konflik sebelumnya. Mbak Hanifah, kalau misalnya tadi ada faktor dari jumlah lukanya ini bisa disebut juga overkill. Ini melihat apa yang dilakukan oleh pelaku, kemungkinan dilakukan secara terencana atau justru spontan? Tidak bisa disebut terencana atau spontan. Bisa jadi ketika dia melakukan satu hal, lalu dia tidak bisa mengendalikan diri. Tapi kalau kita lihat dari rapihnya dia melakukan dengan dia datang pada saat tidak ada orang dewasa di tempat tersebut, CCTV mati, bisa jadi ini menjadi sesuatu yang sudah direncanakan. Namun kembali lagi bahwa kita tetap harus melihat polisi tetap harus melihat siapa-siapa yang berada di tempat itu, siapa saja yang sebelumnya terkoneksi, konflik-konflik apa yang terjadi dalam rumah itu, sehingga bisa diketahui seberapa besar konflik yang terjadi di antara orang tua atau orang-orang yang berada di dalam rumah itu, sehingga anak ini menjadi disasar. Karena bagaimanapun juga pelaku akan mencari orang-orang yang rentan. Dalam hal ini kebetulan mungkin yang rentan adalah anak tersebut.
Dan mungkin ada satu lagi, biasanya kalau menyasar anak atau seseorang yang disayangi, berarti harapannya adalah menyakiti dengan sesakit-sakitnya. Karena korban yang sesungguhnya, korban primer itu akan merasakan sakit hati yang mendalam atau kesedihan yang mendalam karena bagian dari hidupnya yang paling disayangi itu tersakiti. Jadi mungkin anak ini bukan korban utama, tapi korban sekunder. Nah, Mbak Hanifah, kalau tadi tujuannya adalah untuk menyakiti sesakit-sakitnya karena korbannya adalah anaknya. Ini berarti bisa semakin dikerucutkan lagi bahwa orangnya adalah orang-orang yang begitu familiar dengan kondisi rumah, artinya memang orang dalam situ, atau ada faktor lain bisa dikaitkan juga dengan orang-orang yang dekat secara personal dengan keluarga. Iya, kalau kita kerucutkan lagi berarti kalau overkill tadi terus ditambah dengan yang dilukai adalah anak kecil atau anak yang pribadi yang rentan, bisa jadi faktor-faktor yang membuat seseorang melakukan kejahatan itu ada sakit hati yang sangat-sangat tinggi, ada konflik yang tidak terselesaikan dengan salah satu anggota keluarga di dalam rumah itu. Kalau gitu kan sejauh ini sudah ada 8 orang yang diperiksa. Siapa lagi yang tidak boleh luput dari pemeriksaan polisi, Mbak Hanifah? Semuanya sih Mbak ya, termasuk orang-orang terdekat dan yang paling penting adalah orang yang pernah punya akses ke dalam rumah itu dan mempunyai hubungan-hubungan tertentu, hubungan dekat dengan keluarga tersebut. Jadi ini yang harus diselidiki, baik orang-orang yang pernah bekerja maupun teman-teman, rekan-rekan yang punya hubungan khusus dengan keluarga tersebut. Dan terutama yang punya akses bisa masuk ke rumah itu dengan cara yang mudah. Karena bagaimanapun juga ketika dia masuk berarti kan dia sudah mengetahui bagaimana kelemahan, bagaimana kondisi rumah itu, kapan sepinya, kapan anak ini ditinggalkan oleh ART, berarti kan orang-orang sudah sangat dekat dan mungkin dikenal oleh korban itu sendiri. Oke, Mbak Hanifah Hasna, kriminolog Universitas Indonesia, terima kasih. Kita tentu doakan keadilan segera terungkap. Terima kasih Mbak Hanifah. Terima kasih, selamat petang.